Selamat pagi anak-anak semuanya, semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, sebelum mendengarkan renungan, kita akan membawakan sebuah lagu pujian. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Lingkupiku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini Engkau telah memberi kami kesempatan Tuhan untuk mendengarkan firman. Kiranya Engkau akan pimpin kami supaya kami bisa mendengarkan seluruh firman-Mu dengan baik. Tuhan, pimpin juga guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan, jumpa lagi dengan Mr. Rudy di renungan hari ini. Anak-anak yang dikasih Tuhan, pada hari ini Mr. Rudy mau bercerita seorang tokoh Alkitab yang bernama Abraham. Nah, sebagai ayat pembuka, Mr. akan bacakan di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman, maka Abram tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, judul renungan pada hari ini adalah ujian Bapak Abraham. Nah, anak-anak nanti bisa membaca kembali kisah tentang ujian Bapak Abraham di dalam kitab Kejadian pasal ke-22 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, pada suatu hari Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membuat keturunan Abraham sangat banyak. Nah, kemudian Abraham menunggu janji Tuhan itu selama 25 tahun. Nah, anak-anak, 25 tahun itu bukan waktu yang pendek, tetapi waktu yang panjang. Dan Bapak Abraham berumur 100 tahun. Nah, jadi Bapak Abraham harus menunggu selama 25 tahun untuk mendapatkan seorang anak. Nah, pada umur 100 tahun, kemudian ketika Sarah istri Abraham berumur 90 tahun, lalu mengandunglah dan mempunyai seorang anak. Nah, kemudian pada umur 90 tahun, Ibu Sarah melahirkan seorang anak laki-laki. Dan nama
dari anak laki-laki itu diberi nama Ishak. Nah, kemudian semakin hari anak itu semakin bertumbuh besar. Lalu Tuhan ingin menguji seberapa besar iman Abraham kepada Tuhan. Lalu pada keesokan harinya Bapak Abraham dan anaknya pergi ke sebuah gunung yang namanya Gunung Moria. Abraham mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, kemudian Abraham menyiapkan kayu bakar, pisau, ya, dan lain-lain. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Abraham pergi ke sebuah tempat, ke Gunung Moria. Untuk apa anak-anak? Untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Lalu kemudian anak Abraham yang bernama Ishak ini bertanya, "Bapak, di mana anak domba yang akan dibakar?" Kemudian Bapak Abraham ini menjawab bahwa Allah lah yang menyediakan. Nah, lalu anak-anak, kemudian Bapak Abraham mulai menyusun kayu di atas mezbah. Kemudian lalu Ishak dibaringkan di atas sebuah mezbah. Kemudian Ishak ini diikat. Kemudian setelah diikat, kemudian Ishak ditaruh di atas mezbah. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Ishak tahu, ya, sebagai seorang anak, Ishak tahu bahwa di tempat itu tidak ada anak domba. Nah, tetapi dirinya lah yang akan dikorbankan. Tetapi apa yang dilakukan Ishak? Ishak hanya diam saja. Lalu kemudian Abraham mulai mengambil sebuah pisau. Bapak Abraham mengulurkan tangannya, lalu diambilnya pisau itu untuk dikorbankan kepada anaknya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuhan berseru, "Abraham, Abraham, jangan korbankan anak itu. Jangan korbankan anakmu yang tunggal." Lalu apa yang terjadi anak-anak? Tuhan berkata bahwa Ia telah mengetahui, ya, apakah Abraham ini mentaati Tuhan atau tidak. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, lalu apa yang terjadi? Tuhan mengetahui isi hati dari Abraham, bahwa Abraham adalah orang yang taat, yang nurut sama Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Ketika Abraham menoleh ke belakang, Abraham sangat senang, ya, karena apa? Abraham menoleh ke belakang melihat ada seekor anak domba, ya, yang tersangkut di semak-semak pada saat itu. Abraham sangat senang karena Ishak selamat, ya. Lalu Bapak Abraham mulai melepaskan tali Ishak. Nah, anak yang dikasih Tuhan, pada akhirnya Tuhan telah menyediakan anak domba di dekat tempat itu untuk dikorbankan di atas mezbah, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, lewat kisah ini, apa sih yang dapat kita pelajari bersama-sama? Nah, hal yang pertama yaitu Abraham mendengar dan taat kepada perintah Allah. Nah, itu yang pertama anak-anak. Kemudian yang kedua, Abraham memiliki iman yang disertai pengharapan. Abraham ini percaya, ya, bahwa Allah akan menyediakan apa yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, Abraham menerima janji berkat yang melimpah dari Tuhan. Nah, oleh karena itu anak-anak yang dikasih Tuhan, sebagai ayat penutup, Mister akan bacakan di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. "Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang,
memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Nah, lewat ayat ini kita belajar ya sebagai anak-anak Tuhan. Ya, mari kita mulai belajar mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Jika kita mentaati apa yang Tuhan perintahkan, walaupun itu sangat sulit untuk dilakukan oleh kita, tetapi kita taat, kita nurut, percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya buat kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak.